Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berbagi untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Risa Prayudi, Eshum MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang saya hormati, serta penyaji materi yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadiran kalian pada presentasi kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Zidan sebagai moderator pada presentasi kali ini. Saya bersama anggota kelompok saya yaitu Deandra Aidila sebagai penyaji, Olan El Rai sebagai penyaji, Fauzan Hafiz sebagai penyaji, Ramiza Putri sebagai penyaji, serta Mikhail Raffi Aska dan Muhammad Kevin juga ikut serta sebagai penyaji. Pada kesempatan yang berharga ini, kita akan bersama-sama mendalami materi yang berjudul Efektivitas Penggunaan Aplikasi Zoom Meeting dalam Pembelajaran Jarak Jauh dengan menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi terkait jalannya acara. Yang pertama ada pembukaan, dua ada pemaparan materi, dan ketiga ada tanya jawab kepada rekan-rekan sekalian. Saya berharap diskusi ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, saya mengajak para peserta untuk aktif berpartisipasi dan menyampaikan pertanyaan yang relevan di sesi tanya jawab nanti. Sebelum kita mulai, saya sedikit ingin menjelaskan mengapa kita menggunakan aplikasi Zoom ini saat pembelajaran jarak jauh atau kita menugaskan kelompok video ini dengan aplikasi Zoom. Karena kita akan mempraktekkan bagaimana cara kerja Zoom ini yang sudah kita bawakan atau sudah kita telitikan, bahwa aplikasi ini sangat relevan dan sangat membantu untuk menjadi alat belajar dan mengajar saat kita sedang berjarak jauh. Eh, oke, mungkin itu saja ya dari saya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai acara ini dari salah satu penyaji kepada Kevin Almer. Saya persilahkan. Oke, teknologi informasi. Teknologi informasi, terutama platform seperti Zoom, telah menjadi bagian penting dalam pendidikan modern, memfasilitasi pembelajaran interaktif dan fleksibel. Selama pandemi COVID-19, Zoom memainkan peran krusial dalam pembelajaran daring. Dan meskipun pandemi telah berlalu, penggunaan tetap populer. Dengan fitur seperti video konferensi dan webinar, Zoom terbukti efektif dalam mendukung interaksi antara pengajar dan siswa. Namun, tantangan seperti keterbatasan internet dan kelelahan layar dapat menurunkan efektivitasnya, sehingga penting untuk mengevaluasi kembali efektivitasnya dalam konteks pendidikan pasca pandemi. Jadi, kenapa kita melakukan penelitian ini, yaitu adalah untuk mencari tahu apakah Zoom tetap relevan untuk pembelajaran masa kini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rameza. Oke, jadi selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah penggunaan aplikasi Zoom Meeting dalam pembelajaran dapat mengakomodasi mahasiswa dalam memahami materi pelajaran? Lalu yang kedua, apa saja sih dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan Zoom? Lalu yang kedua, apa saja sih dampak positif dan negatif penggunaan Zoom terhadap proses pembelajaran? Lalu yang ketiga, ada bagaimana Zoom dapat memengaruhi interaksi antara pengajar dan peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh? Serta yang terakhir, ada apa sajakah kendala pelaksanaan pembelajaran pada masa menggunakan aplikasi Zoom? Jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian karya tulis ini. Yang pertama itu menganalisis dampak positif dan negatif penggunaan aplikasi Zoom terhadap proses pembelajaran. Berikutnya ada mengidentifikasi pengaruh aplikasi Zoom terhadap interaksi antara pengajar dan peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh. Berikutnya yang ketiga ada menilai sejauh mana penggunaan aplikasi Zoom dalam pembelajaran. Dan yang keempat, mengungkap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom. Lalu selanjutnya ada manfaat dari efektivitas penggunaan aplikasi Zoom. Yang pertama, membantu memahami hubungan antara penggunaan teknologi pembelajaran dengan hasil belajar, interaksi, dan pengalaman belajar mahasiswa. Lalu yang kedua ada memberikan wawasan tentang kelebihan, kekurangan, dan kendala pengguna Zoom, sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan platform ini
dalam mendukung proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan strategi pembelajaran berbasis teknologi di era pasca pandemi, baik melalui ada manfaat dari efektivitas penggunaan aplikasi Zoom. Yang pertama, membantu memahami hubungan antara penggunaan teknologi pembelajaran dengan hasil belajar, interaksi, dan pengalaman belajar mahasiswa. Lalu yang kedua ada memberikan wawasan tentang kelebihan, kekurangan, dan kendala pengguna Zoom, sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan platform ini dalam mendukung proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan strategi pembelajaran berbasis teknologi di era pasca pandemi, baik melalui Zoom maupun platform daring lainnya. Selanjutnya ada metode. Metode penelitian yang kita gunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa teknologi rekayasa komputer di Sekolah Vokasi IPB pada November 2024. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penggunaan aplikasi Zoom dalam mendukung pembelajaran pasca pandemi. Data primer dikumpulkan dari responden untuk menggali pengalaman, kendala, serta persepsi mereka. Analisa data dilakukan dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan distribusi data dan menarik kesimpulan. Selanjutnya ada bab 2, ada rangka teori. Yang pertama ada teknologi informasi dalam pendidikan. Di era digital seperti sekarang, teknologi memegang peran penting dalam dunia pembelajaran, baik itu pembelajaran daring maupun luring. Teknologi juga menawarkan berbagai kemudahan. Kalau bicara soal pembelajaran daring, teknologi memungkinkan fleksibilitas tempat dan waktu. Sementara itu, pada pembelajaran luring, alat bantu digital dan aplikasi interaktif lainnya bisa membuat proses belajar jadi lebih menarik. Selanjutnya itu ada platform digital dalam pembelajaran daring. Kenapa Zoom banyak dipakai? Terutama pada saat pandemi COVID-19. Karena aplikasi ini itu punya fitur seperti breakout room, screen share, dan kemudahan mengelola diskusi kelompok. Penggunaannya juga simple karena bisa diakses dari laptop, tablet, dan juga ponsel. Oke, selanjutnya yaitu efektivitas Zoom sebagai alat pembelajaran. Nah, dalam penggunaannya di bidang pendidikan, Zoom ini memiliki kelebihan sebagai alat yang efektif untuk pembelajaran. Karena Zoom dapat memfasilitasi komunikasi langsung melalui video, audio, maupun chat, serta fitur-fitur pollingnya dan Q&A yang meningkatkan interaksi dalam pembelajaran. Nah, platform ini memungkinkan pembelajaran tanpa batasan tempat dan waktu. Namun penggunaan yang lama dapat menyebabkan kelelahan layar atau kelelahan layar yang dapat menurunkan konsentrasi dan kurangnya interaksi fisik serta kualitas internet yang bisa mengganggu keberlangsungan penggunaan Zoom tersebut. Lalu tantangannya itu ada 3. Tantangan utama yang ada di Zoom, penggunaan Zoom, itu tadi kelelahan layar yang dapat mengurangi konsentrasi dan efektivitas jangka panjang. Kemudian yaitu jaringan internet yang tidak stabil juga menjadi hambatan, terutama di daerah dengan koneksi buruk. Dan yang ketiga yaitu kurangnya interaksi sosial dalam pembelajaran daring, membatasi hubungan yang terjadi dalam pembelajaran tatap muka. Lalu kita akan masuk pada hasil penelitian dan pembahasan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis dampak penggunaan Zoom Meeting dalam pembelajaran berdasarkan data dari kuesioner. Jadi kita menggunakan penelitian kuantitatif melalui Google Form yang disebarkan kepada mahasiswa teknologi rekayasa komputer Sekolah Vokasi IPB Angkatan 61 pada bulan November 2024. Next. Dari hasil penelitian, survei yang pertama, seberapa sering Anda menggunakan Zoom dalam kegiatan belajar? Di sini ada 35,9%, 2 orang menjawab
kadang-kadang, dan sering. Di sini menunjukkan bahwa mahasiswa teknologi rekayasa komputer sekolah vokasi IPB sering menggunakan Zoom dan ada yang kadang-kadang juga menggunakan Zoom. Selanjutnya, sebelumnya. Apakah Apakah Anda mengalami kendala teknis, misalnya gangguan koneksi, masalah audio atau video saat menggunakan Zoom? Di sini 56,4% kadang-kadang. Di sini menunjukkan bahwa mahasiswa teknologi rekayasa komputer sekolah vokasi IPB sering mengalami kendala teknis pada gangguan koneksi dan masalah audio ataupun video saat menggunakan Zoom. Next. Apakah Anda merasa lebih mudah untuk bertanya atau berinteraksi melalui Zoom dibandingkan dengan kelas tatap muka? Sini 46,2% menjawab netral dan juga ada 41% yang menjawab tidak setuju. Dari sini yang netral ini 46,2% ini mungkin ada yang setuju, ada yang lebih mudah dan ada yang merasa lebih susah. Karena lebih susahnya itu eh, karena gangguan koneksi dan juga masalah teknis lainnya seperti audio maupun video, dan juga alasan itu pun juga berlaku pada 41% yang tidak setuju. Next. Seberapa efektif Zoom dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran kelompok? Di sini ada 48,7% netral. Di sini ada yang merasa efektif dan merasa kurang efektif. Di sini merasa efektifnya mungkin karena eh, lebih menghemat waktu, bisa dilakukan dari rumah dan secara online. Jadi bisa menghemat waktu, dan juga kurang efektif seperti di pada survei-survei sebelumnya bisa dikarenakan gangguan teknis dan juga kendala koneksi. Selanjutnya, menurut Anda, apakah Zoom harus tetap digunakan dalam pembelajaran atau hanya sebagai media cadangan? Nah, di sini 51,3% menjawab kurang setuju digunakan tetap. Nah, di sini mahasiswa teknologi rekayasa komputer sekolah vokasi IPB menyatakan kurang setuju untuk digunakan tetap. Hal ini dikarenakan karena bisa terjadi distraksi lingkungan atau eh, kurangnya sosialisasi dalam pertemanan. Jadi sosialisasi dalam pertemanan ini menjadi berkurang karena Zoom itu eh, karena ada Zoom yang menjadi media online mereka. Jadi kurang setuju untuk digunakan tetap. Jadi untuk bersosialisasinya menjadi kurang. Next. Apa yang menurut Anda menjadi kelebihan utama dari pembelajaran Zoom? Nah, di sini 43,6% jawab fleksibilitas waktu. Ini tadi survei sebelumnya karena bisa dilakukan dari rumah dan juga secara online. Jadi bisa menghemat waktu. Next. Apakah Anda merasa kelelahan atau kenyamanan fisik, misalnya mata lelah setelah menggunakan Zoom untuk waktu yang lama? Di sini 46,2% merasa kadang-kadang merasa tak nyaman. Nah, di sini eh, merasa tidak nyaman sini dikarenakan terlalu menatap layar yang lama, menatap layar terlalu lama menjadi mata menjadi lelah atau Zoom fatigue atau kelelahan saat Zoom. Next. Lalu apa yang menurut Anda menjadi kendala terbesar dalam pembelajaran melalui Zoom? Di sini 33,3% menjawab distraksi lingkungan, masalah teknis, dan 35,9% menjawab distraksi lingkungan. Nah, di sini distraksi lingkungan ini mungkin disebabkan karena suara-suara di luar area Zoom itu, misalnya ada tukang bangunan sedang memperbaiki alat, memperbaiki rumah, itu yang membuat kebisingannya itu menjadi tinggi, jadi kita menjadi terganggu dalam Zoom. Dan di sini 33,3% masalah teknis seperti jelaskan sebelumnya, bisa jadi karena kendala koneksi dan kendala teknis seperti audio dan video. Next. Selanjutnya kesimpulan dan saran.
Oke, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah memaparkan materi pada PPT tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan kesimpulan dan sarannya. Tadi menunjukkan bahwa pengalaman mahasiswa dalam pembelajaran jarak jauh menggunakan Zoom bervariasi. Mayoritas mahasiswa adalah pengguna moderat, dengan kenyamanan belajar melalui Zoom umumnya dianggap netral dibandingkan dengan kelas fisik. Meskipun ada kendala teknis seperti masalah koneksi dan gangguan audio atau video, mahasiswa mengakui manfaat seperti fleksibilitas waktu, kemudahan akses, dan penghematan biaya transportasi. Interaksi dan diskusi melalui Zoom diterima dengan baik, meskipun efektivitasnya dalam mendukung kerja kelompok dinilai rata-rata. Secara keseluruhan, Zoom tetap bermanfaat untuk pembelajaran jarak jauh dengan perbaikan teknis dan strategi yang lebih adaptif. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.